Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ainul Yakin di channelnya Sido Tani TV, channel petani Indonesia. Nah, terima kasih untuk Om Gusman Bojonegoro sudah ngasih souvenirnya ya. Nih, langsung saya pakai buat bikin konten. Nah, oke, video kali ini saya akan membahas tentang pupuk. Nah, penyebabnya apa kenaikannya pupuk? Nah, begitu. Jadi pupuk adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman kita menjadi lebih subur. Nah, pupuk dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu seperti urea yang kandungannya nitrogen dan fosfat atau TSP yang kandungannya fosfat dan KCl yang kandungannya kalium. Dan pupuk majemuk adalah pupuk seperti NPK. Banyak ya di pasaran itu pupuk NPK, dari NPK Mutiara, NPK Glower, NPK 16 lah sembarang kali rono butuh NPK akeh. Nah, saya akan membahas di sini tentang kenaikan pupuk. Pupuk, apa sih penyebabnya pupuk kok bisa naiknya secara drastis? Bahkan itu bukan naik, tapi malahan ganti harga, itu namanya bukan naik. Nah, begitu sobat. Nah, jadi kemarin saya juga nonton itu podcastnya Pak PPL bersama Bapak Ermain dari PT Merauke yang punya Mutiara. Nah, dia juga di podcastnya juga sudah membahas seperti ini gitu. Jadi diantaranya pupuk naik itu adalah salah satunya adalah bahan baku dari luar itu memang menipis gitu ya. Jadi itu udah kembali ke hukum ekonomi tuh. Kalau memang barangnya langka itu pasti bakalan barang itu harganya pasti bakalan melejit naik. Dan sebaliknya kalau memang itu barangnya itu banyak melimpah, pasti harga bakalan turun gitu, seperti itu. Penyebab kelangkaan itu juga dikarenakan pupuk itu kan barang tambang, jadi kita tidak bisa memperbarui pupuk tersebut gitu. Kalau seandainya nih kalau sumber daya manusia yang dapat diperbarui, contohnya kayak tumbuh-tumbuhan apa-apa itu kan bisa diperbarui gitu ya. Tapi kalau hasil tambang itu tidak bisa diperbarui. Jadi kalau memang semakin langka itu pasti bakalan naik, seperti itu menurut saya. Dan sebaliknya kalau memang barang itu juga banyak melimpah ruah, itu pasti bakalan murah, seperti itu ya sobat ya. Oke, yang kedua adalah mobilisasi ya. Mobilisasi itu ekspor impor gitu kan butuh mobilisasi, diantaranya transportasinya itu kan lewat laut ya. Jadi kapal dari luar negeri, dari sono, pupuk itu kan dari luar negeri lah kebanyakan. Dari sono itu seandainya membawa pupuk, membawa pupuk. Nah, terus ke Indonesia lagi, balik ke luar negeri lagi, itu dia nggak bawa apa-apa, otomatis dia ongkosnya itu juga bertambah gitu loh. Jadi nggak bisa PP. Kalau seandainya bisa PP dari luar negeri bawa pupuk, terus nanti dari Indonesia ke luar negeri bawa apa, bawa berambang atau bawa apa gitu. Jadi salah satunya itu pupuk naik, mobilisasinya juga ikut naik. Yang ketiga adalah, ini juga saya juga ambil dari info dari Pak Ermain. Pak Ermain itu juga menjelaskan bahwa pajak dari Cina, pajak impor dari Cina itu juga naik. Seperti fosfat itu kan dari Cina, itu infonya juga naik ya sobat ya. Jadi ya memang banyak faktor gitu, diantaranya seperti itu. Lalu yang keempat adalah ini yang memang di puncak-puncaknya itu karena pandemi ya sobat.
pandemi ini kita 2 tahun ini memang kita mengalami kesulitan yang signifikan dari ekonomi, dari semualah, dari karyawan, dari tukang ojek, dari tukang tambal ban. Tahu sendiri beritanya kemarin-kemarin itu banyak sekali yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini gitu. Jadi efeknya juga ke pupuk juga gitu. Jadi apa-apa pembatasan gitu, ada pembatasan dari inilah itulah itu, pokoknya ruwet lah pokoknya gitu. Jadi itu juga salah satunya pupuk itu tersebut. Dan info dari Pak Ermain juga di podcastannya Pak PPL itu juga dia memprediksi antara Maret April itu kemungkinan itu pupuk akan turun, tapi ada tapinya itu juga dia di antara nggak bisa normal kembali kayak kemarin, tapi di puncak stabil gitu. Jadi seandainya pupuk mutiara dulu itu kan sekitar kisaran di antara 400-an dan sekarang kisaran 600-an lebih. Dan Pak Ermain itu memprediksi di titik keseimbangan itu ya di antara tengah-tengah itulah 400, 500, 600 ya, berarti ya sekitarnya ya seimbangnya kan di 500-an gitu ya, syukur-syukur bisa ke bawah jadi gitu ya. Semoga saja untuk petani semua kita bisa melakukan rintangan ini ya sobat ya. Semoga saja pupuknya itu juga bisa turun kembali normal gitu ya. Oke, demikian video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sido Tani TV. Segala video yang kami buat adalah versi kami, sebatas pengalaman dan pengetahuan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga video kami bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.